Shalom, selamat pagi seluruh siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa dan Bapak Ibu, wali siswa semua dimanapun saat ini berada. Doa kami kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh, kita akan datang kepada Tuhan bersama-sama di dalam devotion pagi. Kita akan naikkan satu pujian, Indah Bersamamu. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biar rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahmu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ini doa kami Tuhan, bersamamu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan, ketika hidup kami ini ada di dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu, seluruh siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa Tuhan. Kami mau mulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan juga akan berbicara kepada kami pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan yang akan memberkati supaya firman ini Tuhan jadi rema dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mulai devotion dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru ini. Pimpin kami Tuhan, untuk kami menjadi seorang yang merenungkan akan firman-Mu dan melakukan akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengenal hati-Mu dan mampukan kami melakukan bagian kami seperti tanah yang baik yang ditaburi benih, yang menumbuhkan dan memberikan buah hingga 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi nak. Kita akan mulai devotion dengan tema yaitu bangkit dan jadilah terang. Dengan subtemanya yaitu kamu pasti bisa. Apa sih yang mendasari kamu pasti bisa? Kita buka di ayat hafalan kita, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 5 yang berkata bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, di sekolah ini kita tahu ya, ada anak-anak atlet, ada anak-anak sebagai murid biasa. Apa beda antara murid biasa dan atlet? Ya, salah satunya adalah bahwa siswa atlet itu berlatih olahraga. Ya, jenis olahraganya ya tertentu. Kalau di Terang Bangsa ini basket dan sepak bola. Nah, walaupun siswa yang bukan atlet dan yang atlet itu makannya masih sama, masih makan nasi, tetapi perbedaannya yang jelas adalah yang atlet ini berlatih pada waktu-waktu tertentu dan mereka tekun menjalankan latihannya. Nah, di sini kenapa mereka tekun? Pasti ingin mencapai sesuatu. Banyak tujuan-tujuan maupun cita-cita yang mereka kerjakan dan mereka bangun dari latihan demi latihan. Nah, di sini di dalam latihan mereka pasti bertekad untuk bisa melakukannya. Ya, mungkin teknik-teknik tertentu, mungkin teknik giring bola, teknik untuk mendribble, teknik untuk
melemparkan bola, teknik untuk bagaimana cara menendangnya, teknik tertentu lah. Apalah yang dikerjakan, pasti semuanya punya tujuan, ya. Kalau sebagai pemain gelandang seperti apa, pemain yang kipernya seperti apa, nah itu mereka belajar masing-masing. Kalau belajar ya bisa jadi belajar dengan teman-temannya, bisa jadi belajar dengan pelatihnya, bahkan mungkin pelatih yang dibayar secara khusus, ya. Di sini mereka berproses baik secara pribadi maupun secara kelompok, dan mereka belajar itu untuk bisa melakukan sesuatu mungkin dengan unik, dengan cara masing-masing, secara alami atau ya apalah yang mereka kerjakan, pasti segala sesuatunya memiliki tujuan tertentu. Nah, lalu kalau yang bukan atlet, apakah juga tidak pernah berlatih? Ya, sebelum jadi atlet pun mereka juga berlatih. Salah satunya adalah kalian bisa tahu mungkin kita dulu kan lahir bayi, ya. Kita lahir bayi, kita belajar duduk dulu, lalu belajar untuk berdiri, belajar untuk berjalan. Ketika berjalan, seorang anak baru satu langkah jatuh, mungkin 1, 2 jatuh lagi. Lalu orang tua menyemangati, ayo lagi, dan berulang-ulang mereka kerjakan. Akhirnya di waktu tertentu mereka bisa berjalan dengan baik, ya. Itu yang tidak kita sadari, tapi itu suatu proses. Semua butuh yang namanya belajar, berlatih. Dan saya percaya kalian pasti bisa. Kita belajar, coba kita buka di kitab Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Apa sih tujuannya Abraham melatih orang-orangnya? Ya, tentu saja orang-orangnya Abraham, maksudnya di sini adalah hamba-hambanya Abraham, sebanyak 318 itu agar bisa mengejar, bukan hanya mengejar, tapi juga merebut kembali keponakannya dan segala harta benda yang dimilikinya. Nah, di sini dikatakan ketika mereka bisa merebut kembali, mereka itu mencapai kemenangan. Jadi tujuan berlatih itu adalah bisa mengerjakan yang pertama, yang kedua untuk mencapai salah satu tujuan yang ditetapkan. Gitu. Jadi di sini sebagai seorang yang mau berlatih, kita harus memperhatikan apa saja yang menjadi peraturannya, apa saja yang harus dia kuasai sehingga dia bisa bertanding atau melakukan apa yang diperintahkannya dan mencapai keberhasilan. Namun kadang-kadang di dalam latihan tidak selalu semua orang tuh bisa langsung mengerjakannya dengan benar. Kadang-kadang bisa jadi gagal. 1, 2 bisa, gagal, yang ketiga bisa seperti itu. Namun satu hal yang di sini yang dikatakan adalah reaksi seseorang ketika mengalami kegagalan itu bisa macam-macam. Ada yang
mungkin trauma, nggak mau latihan lagi. Ada yang masih mau mencoba, ada yang mau mencoba lalu besoknya nggak mau lagi. Ada yang mengeluh, mungkin ada yang marah-marah, banyak respon. Namun satu hal yang dikatakan Amsal, ya kita buka Amsal 15 ayat 13. Ini menyatakan hati yang gembira membuat hati berseri-seri, tetapi kepedihan hati akan mematahkan semangat. Lalu Amsal 18 ayat 14 juga menyatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, kunci di sini ketika seseorang mengalami suatu kegagalan, itu adalah orang itu masih bersemangat atau tidak. Ya, kuncinya ini pada semangat, ya, semangat kita. Kita juga pernah dengar yang namanya Yosua, ya. Yosua itu adalah hamba dari Musa. Ketika Musa sudah dipanggil Tuhan, Yosua lah yang menggantikan pemimpin Israel itu agar Yosua dan Israel, bangsa Israel ya, itu dapat menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Di sini dalam pasal 1 kitab Yosua, Tuhan menyatakan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya itu sampai 4 kali. Kalau Tuhan bicara 2 kali itu penting, 3 kali malah mungkin penting sekali. Nah kalau 4 kali sangatlah penting. Jadi ketika seseorang menghadapi kegagalan, sangat penting untuk reaksinya itu tetap bersemangat. Ya, tidak perlu untuk marah-marah karena itu akan bisa mematahkan semangat, atau mungkin mengeluh karena itu mematahkan semangat. Jadi energinya tidak bisa positif, tapi negatif. Ya, karena energinya dipakai untuk mengeluh. Namun ketika seseorang masih mau mengerjakan, berarti masih bersemangat, di sini energinya positif. Nah, ini penting. Kenapa? Agar seseorang itu bisa. Dan percaya kita pasti bisa. Ya. Kuncinya adalah jika kita tetap bersemangat. Dan yang kedua adalah kita tetap kuat dan meneguhkan hati kita untuk tetap mengerjakannya. Nah, apakah kalian pernah ada di situasi yang seperti ini? Ya. Sehingga merasa tidak bisa melakukan suatu hal. Ya, ini banyak ya. Contohnya ya, contoh yang kalian sedang alami adalah kalian harus PJJ. Kita tahu kalau PJJ gurunya tidak bertemu dengan siswanya, siswanya tidak bertemu gurunya secara fisik. Jadi kita bertemu secara virtual. Bisa jadi pakai Zoom, bisa jadi pakai Google Meet atau apalah virtual untuk pertemuan. Yang di sini ketika kalian mendengar penjelasan gurunya, belum tentu kalian paham. Jadi ketika mengerjakan latihan soal, mungkin kalian tidak bisa. Banyak cara yang harus kalian kerjakan agar kalian bisa. Ya, tidak mudah memang, namun kita harus tetap bersemangat. Ya, kita harus tetap bersemangat. Kondisi yang seperti ini kalian tidak sendiri. Ya, sepertinya apalagi yang pelajaran yang mungkin kalian merasa sulit, ya, misal pelajaran fisika, kalian tidak bertemu gurunya, ketika kalian harus belajar sendiri, mungkin tidak bisa. Namun ketika diulang-ulang, ketika kalian benar-benar sungguh-sungguh, ya,
kalian kerjakan bagian kalian, ya. Miss percaya bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia, pasti akan menghasilkan sesuatu yang membuat kalian dikatakan berhasil. Lalu yang kedua adalah, apakah kalian menyadari apa yang ada di dalam diri kalian? Ya, sebagai anak muda, sebagai orang muda, semangat kalian yang menyala-nyala itu modal ya dari Tuhan. Ya, kalau kalian mengerjakan dengan semangat, kalian kerjakan lagi, itu pasti bisa. Dan kalau kalian bisa, itu kalian mencerminkan salah satu atau mungkin kemampuan kalian, dan di sini kalian memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kita perbuatlah itu dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, kita pasti dibuat Tuhan berhasil. Jangan takut anak-anak, tetap kerjakan bagian kalian dan tetap bersemangat. Percaya kalian bisa melewati segala sesuatu tantangan ini yang di depan kalian ini dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah pimpin kami di dalam kami belajar akan firman. Tuhan, ajari kami untuk tetap bersemangat, untuk kami tidak patah semangat Tuhan, dan kami dapat melakukan bagian kami untuk belajar, untuk kami mengajar, untuk menghadapi setiap tantangan di depan kami dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya Engkau mengerjakan suatu keberhasilan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami ini Tuhan, ketika mereka berada dimanapun Tuhan, bersama dengan keluarga mereka masing-masing, biar perlindungan Tuhan tetap ada di dalam mereka Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun dari anak-anak SMA Kristen Terang Bangsa ini Tuhan yang Kau lewatkan. Semua di dalam cover Tuhan yang sempurna. Semua dijaga Tuhan untuk tetap bersemangat menghadapi PJJ, menghadapi tantangan di depan ini untuk masa depan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, juga SMA-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni akan semua kekurangan dan kesalahan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.